Yang kedua ya, break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat keuntung maupun rugi, garis miring impas. Penghasilan sama dengan total biaya. Contribution margin adalah selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan. Asumsi dasar dalam analisis break-even point antara lain. Biaya dapat diklasifikasikan dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap. Total biaya variabel berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Total biaya tetap tidak akan mengalami perubahan, meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. 4. Harga jual per unit tidak akan berubah selama periode melakukan analisis. Kelima, perusahaan hanya membuat dan menjual satu jenis produk. 6. Kapasitas produk pabrik relatif konstan. 7. Harga faktor produksi relatif konstan. Manfaat break-even point. 1. Sebagai alat perencanaan untuk hasilkan laba. Kedua, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, break-even point mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Komponen yang berperan dalam break-even point adalah biaya. Biaya yang dimaksud biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh kita untuk produksi ataupun tidak. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produksi. Jadi jika tidak diproduksi maka tidak ada biaya ini, keuntungan dan volume aktivitas. Kelemahan penggunaan break-even point. Hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam, kombinasi atau komposisi penjualannya akan tetap konstan. Metode penghitungan break-even point. Yang pertama adalah pendekatan grafik. Break-even point digambarkan sebagai titik potong antara garis penjualan dengan garis biaya. Rumusnya biaya total dalam kurung biaya total sama dengan biaya tetap plus biaya variabel. Pendekatan persamaan. Rumus dari analisis break-even point dengan pendekatan break-even point adalah Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Keterangannya, Y itu laba, C itu harga jual per unit, X jumlah penduduk, B biaya variabel satuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan, BX biaya variabel total. Pendekatan persamaan lain dalam menghitungkan break-even point adalah X sama dengan break-even point dalam unit sama dengan A dibagi dalam kurung C dikurang B tutup kurung. CX break-even point dalam unit sama dengan AC dibagi C dikurang B ditutup kurung sama dengan A dikurang 1 kurang B dan C tutup kurung. C. Pendekatan margin kontribusi. Berikut beberapa hal yang harus diketahui dalam menghitung break-even point. 1. Mengurangkan nilai penjualan total dalam kurung total revenue sama dengan TR dengan biaya variabel total. Total dalam kurung total variable cost sama dengan TPC tutup kurung. 2. Mengurangkan harga jual per unit dengan biaya variabel per unit guna menghitung margin kontribusi per unit. Break-even point per unit, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Ini break-even point dalam rupiah, total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel.
Contoh penghitungan break-even point. Seorang pengusaha baru yang mendirikan bisnis pabrik kaos, setiap bulan produksi pabrik tersebut 50 kaos. Sementara itu, harga per buah 50.000. Untuk biaya variabel per kaos rata-rata 30.000. Dan rata-rata biaya tetap tahunan 2 juta. Berapa jumlah kaos yang harus diproduksi dan harga per kaos agar mencapai BIP? Pertama-tama hitung terlebih dahulu jumlah kaos yang harus diproduksi supaya mencapai titik impas atau BIP. BIP per unit produk. 2 juta dibagi 5. Dikurang itu sama dengan 100 buah. Jadi BIP unitnya per buah ini 2 juta itu ya. Maka pabrik tersebut memperoleh keuntungan sebesar 5 juta untuk mencapai BIP. Itu saja penjelasan dari Bapak. Untuk membuktikan apakah hitungannya benar, ini dia. 100 dikali 50.000. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selalu jaga kesehatan, ingat 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan pakai air bersih dan sabun.